Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Itel A90 ya, atau A6610L ya. Bisa kita lihat pada stiker di belakangnya ya. Oke, jadi kendalanya HP ini datang ke counter dalam kondisi lupa kunci layar ya teman-teman ya. Lupa kunci layar, pin pola atau password itu nanti caranya sama saja ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita matikan dulu HP-nya. Jadi pastikan nonton sampai habis, jangan di skip ya biar tidak gagal paham ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Kita matikan dulu HP-nya hingga benar-benar mati ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan menggunakan metode tombol kombinasi ya. Kita reset, tentunya semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya setelah HP benar-benar mati, kita tekan tombol power sekitar 3 detik lalu diikuti tombol volume bawah ya teman-teman ya. Jadi pastikan tombol-tombol kita ini normal ya teman-teman ya. Bang, bagaimana jika tombolnya rusak bagian bawahnya? Ya nggak bisa teman-teman ya, harus dinormalkan dulu ya atau diganti dulu ya. Oke, nanti jadi caranya itu kita tekan dulu ya sekitar 3 detik untuk di tombol powernya, lalu diikuti kita tekan tombol volume bagian bawahnya. Setelah muncul logo Itel, kita lepaskan tombol power ya teman-teman ya. Namun untuk tombol volume bawahnya tetap kita tahan hingga masuk ke tampilan robot sakit, ada tulisan di bawahnya tidak ada perintah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ya. Kita tekan sekitar 3 detik tombol powernya. Nah seperti ini. Oke, 1 2 3 lalu diikuti tombol volume bawah. Setelah muncul logo Itel, kita lepaskan tombol power, namun tombol volume bawahnya tetap kita tahan. Maka selanjutnya akan ada tampilan robot sakit atau di bawahnya ada tampilan atau tulisan tidak ada perintah ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah ada tampilan seperti ini, kita tekan tombol power lalu diikuti tombol volume bagian atas ya teman-teman ya. Oke, jadi pastikan tombol-tombol kita ini normal ya teman-teman. Oke, kita tekan tombol power lalu diikuti tombol volume bagian atas ya, hingga masuk ke tampilan Android Recovery seperti ini, bisa kita lihat ya. Nah ini selanjutnya di tampilan Android Recovery ini kita turunkan menggunakan volume bawah. Oke, nah ini ya, kita turunkan menggunakan volume bawah, kita pilih web data atau factory reset, kita gunakan tombol powernya untuk oke ya. Nah ini kita gunakan tombol powernya untuk oke, lalu kita turunkan lagi, kita pilih factory data reset, lalu untuk oke nya kita gunakan tombol power lagi ya. Maka di sini langsung proses web data. Saya ingatkan di sini semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita turunkan lagi, kita pilih web chassis partition ya yang di bawahnya tadi ya. Nah ini kita pilih web chassis partition, kita gunakan tombol power untuk oke, lalu kita turunkan, kita pilih yes, kita oke lagi. Maka di sini langsung proses. Di sini prosesnya sangat cepat sekali. Oke, selanjutnya kita pilih yang atas ya, reboot system no, maka di sini HP akan reboot kembali teman-teman ya. Di sini prosesnya lumayan lama, jadi pastikan jangan sampai HP kita ini ngedrop ya, sambil dicas nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita tunggu hingga loadingnya selesai. Tentunya setelah di reset biasanya itu dia minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya. Jika ingat email dan passwordnya tinggal kita loginkan saja, namun jika lupa email dan passwordnya tentunya kita harus menghapus atau bypass FRP akun Google-nya teman-teman. Oke, kita tunggu saja hingga proses loadingnya selesai. Disimak terus, jangan skip biar tidak gagal paham. Untuk loadingnya kita percepat sedikit saja teman-teman biar tidak kelamaan ya. Oke, setelah kita percepat akhirnya sudah ada tampilan select language seperti ini ya teman-teman ya. Ya selanjutnya tinggal kita nenek saja ya. Untuk bahasanya tentunya kita pilih bahasa Indonesia, untuk wilayahnya Indonesia juga ya, tinggal kita nenek saja. Untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google, tentunya kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa ya teman-teman ya. Oke, kita nenek saja dulu untuk proses pengisiannya teman-teman ya setelah di reset ya. Oke, di tampilan select language ini tentunya kita pilih bahasa Indonesia dulu ya. Kita isi dulu datanya teman-teman ya. Bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman. Untuk memastikan kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya. Oke, kita isi dulu untuk select language-nya atau bahasanya, kita cari Indonesia ya karena kita di negara Indonesia ya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih berikutnya, lalu untuk wilayahnya juga kita pilih Indonesia juga ya. Tergantung kalian posisinya di mana, tinggal pilih sesuai isian ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk SIM-nya kita lewati saja. Oke, kita tunggu.
Lalu di sini kita sambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman ya. Di sini kita akan menggunakan hotspot dulu ya teman-teman ya. Karena untuk proses bypass FRP akun Google-nya nanti kita harus menggunakan hotspot HP ya teman-teman ya, bukan WiFi ya teman-teman. Oke, kita hidupkan untuk hotspot di HP-nya, lalu kita sambungkan dulu ya teman-teman ya. Oke, kita sambungkan dulu hotspotnya. Di sini tidak kita kasih password ya untuk hotspotnya teman-teman ya. Tujuannya biar lebih mudah saat nanti bypass FRP akun Google-nya saat menyambungkan ke hotspot ya teman-teman ya. Di sini biasanya prosesnya lumayan lama ya karena membutuhkan sinyal yang stabil ya teman-teman ya. Oke, biasa setelah di reset biasanya akan kayak gini ya, agak lumayan lama saat proses ini yang menyiapkan ponsel ya teman-teman ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai atau bisa kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi, masih proses. Selanjutnya di sini kita pilih jangan salin ya, di tampilan ini kita pilih jangan salin. Kita tunggu sebentar lagi, masih memeriksa info. Oke, kita tunggu sebentar. Masih memeriksa info. Di sini bisa kita lihat ya, ternyata di sini tetap minta kunci layar ya teman-teman ya. Karena memang kendalanya HP ini memang lupa kunci layarnya ya, tentunya kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita pilih saja gunakan akun Google saya ya teman-teman ya. Nah, ini kita pilih saja yang bawah, gunakan akun Google saya, lalu kita tunggu sebentar, masih memeriksa info lagi ya. Oke, pokoknya disimak terus. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ada tampilan verifikasi akun ya teman-teman ya. Nah, ini verifikasi akun. Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya teman-teman ya. Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja, namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman ya. Dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan hotspot tadi ya, karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Itel A90 yang kendalanya lupa kunci layar, pin pola atau password ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk cara bypass FRP akun Google atau cara menghapus akun Google pada HP Itel A90, kita lanjut di part 2 teman-teman ya, agar tidak kelamaan ya atau tidak terlalu panjang ya. Untuk tutorial cara bypass FRP akun Google-nya kalian bisa cek di link kita taruh di kolom komentar yang kita sematkan di atas ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.